Teori baru. Apa yang mau dibicarain sama gue? Gak usah tarik-tarik nafas segala, langsung aja ke intinya. Radit bicara sambil membuka botol minumannya yang kedua. Apa lu gak ada minat buat nguntit istri lo? Akhirnya Dimas bicara sambil menegakkan duduknya, dan tangannya kembali mengambil gelas berisi minuman. Udah, gue udah nyuruh Sandi buat ikutin Denada kemanapun dia pergi. Ah, stres lo. Bukan ada maksud gue, tapi yang satunya lagi. Nyebelin banget sih lo punya istri sampai 2 kayak gitu. Kasih yang kedua buat gue napa? Jawab Dimas sewot menimpali Radit. Lalu kemudian merebahkan tulang punggungnya menyandar pada sandaran kursi. Buat apa gue nguntit Viola? Gue udah percaya banget sama dia. Dia itu udah baik banget sama gue. Keluarga gue udah ngehina dia macam-macam. Udah ngerendahin dia yang gak bisa punya anak. Tapi dia tetap sabar buat temenin gue. Dan gak ninggalin gue pulang ke negaranya. Dia udah perhatian banget sama gue. Bahkan kemarin waktu gue di Bali, Viola udah setuju buat gue jadiin Nada istri kedua gue. Apalagi yang mesti gue takutin dari dia? Jawab Radit jujur berdasarkan isi hatinya, sambil matanya menunduk ke bawah menatap ujung sepatunya. Sorry Dit, bukannya gue mau ikut campur urusan rumah lo ya? Dimas selalu menaruh tangannya di bahu Radit. Saran gue, lo kuntit istri pertama lo. Gue jamin lo bakal dapat kejutan luar biasa. Dan itu satu-satunya cara buat lo bisa dapetin hatinya Nada balik. Ini saran gue sebagai temen yang masih mau peduli sama lo. Apa maksud lo? Mau nyuruh gue gak percaya sama Viola dan bikin dia stres terus frustasi? Sekarang ini dia udah sangat frustasi gara-gara dia gak bisa ngasih anak ke gue. Dan Denada mengandung anak gue. Viola bahkan nyusul gue ke Bali kemarin. Gue yakin dia jealous karena gue jalan ke Bali sama Denada. Padahal dia lagi ngurus kerjaan di Thailand. Radit menatap Dimas seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak akan terprovokasi untuk meragukan Viola. Dit, gue udah bilang sama lo. Gue ngasih saran ke lo sebagai seorang teman. Kalau lo mau lakuin, lo bisa lihat kejutan besar yang lo dapat nantinya. Kalau lo gak lakuin, bagus juga. Saingan buat gue dapetin Nada berkurang 1. Cowok yang tadi dibonceng Nada, itu bukan saingan berat gue. Tapi lo menjadi saingan terberat buat gue. Sekarang gue cuma mencoba buat main fair. Dan karena gue juga kasihan sama Nada, makanya gue ngomong kayak gini ke lo. Semua balik lagi ke lo. Gimana lo menyikapi omongan gue ini? Dimas kemudian berdiri setelah menyelesaikan kalimatnya. Dan keluar dari ruang VIP tanpa berkata apa-apa lagi kepada Radit. Membiarkan Radit di sana memikirkan apa yang baru dikatakan oleh Dimas. Radit kembali menenggak minumannya setelah Dimas pergi. Radit tak langsung beranjak pergi dari ruang VIP. Radit memilih untuk berdiam diri sambil meminum minumannya. Cukup lama hingga akhirnya, hampir jam 12 malam dirinya tak sadarkan diri kembali karena hangover. Untungnya, Sandi selalu berada di sampingnya dan dapat membawa Radit kembali ke rumahnya dengan aman. Malam di kota Jakarta semakin larut. Saat ini sudah jam 1 malam, tapi kendaraan masih cukup ramai, lancar. Kamu mau sampai kapan nangis kayak gini? Tanya Dewa yang saat ini berada di samping Nada, sambil memandang lampu-lampu gedung di kota Jakarta. Makasih udah nemenin aku dari tadi, Wah. Aku juga mau minta maaf, karena aku udah nangisin orang lain di hadapan kamu. Jawab Nada sambil menunduk dan jari tangannya menghapus tiap bening yang ada di pipinya. Apa kamu sayang banget sama dia? Tanya Dewa lirih. Aku gak tahu, tapi setiap kali ingat sikap dia ke aku, rasanya aku benci banget sama dia. Aku juga kesel banget sama dia. Tapi aku juga gak tahu kenapa aku nangis setelah ngomong kayak tadi ke dia di depan kafe. Jawab Nada lagi sambil menunduk. Dewa tidak bertanya lagi kepada Nada, dan hanya memberikan sandaran bagi Nada dalam dekapannya. Mereka hanya berdiam diri memandang lampu-lampu dan jalanan.
Dewa tahu perasaan Nada pada Radit bukanlah perasaan biasa. Sedari tadi saat pulang dari kafe, sudah 4 jam Nada masih terus menangis di samping Dewa. Ingin rasanya Dewa bertanya, apa masalah sebenarnya, dan membuat Nada bicara semua keluh kesahnya. Tapi Dewa tak ingin memaksa Nada, dan membiarkan Nada bercerita apa yang mau diceritakannya, dan menyembunyikan apa yang tak ingin diceritakannya. Mungkin itu pengaruh dari perasaan janin di rahimmu, celetuk Dewa akhirnya. Maksudmu, perasaanku sekarang ini adalah perasaan yang timbul karena bayi yang ada di rahimku mengenali ayahnya? Nada bertanya balik kepada Dewa, kali ini sambil mengangkat kepalanya dan menatap ke wajah Dewa. Dewa mengangguk. Coba aja kita lihat setelah kamu melahirkan. Apa kamu masih sensitif atau enggak sama dia? Teori apa lagi yang aku buat ini? Sudah jelas kalau Nada menyukai dia, tapi aku justru memberikan teori yang aneh padanya. Hahaha, tapi sudahlah, aku hanya ingin membuatnya diam dan tidak menangis lagi. Mungkin dengan Nada berpikir bahwa perasaannya ini adalah perasaan anak di dalam rahimnya terhadap bapaknya, Nada tidak akan lagi terbawa perasaan saat melihat orang itu. Dia akan berpikir kalau ini adalah perasaan anaknya, bukan perasaannya. Dengan begitu, alam bawah sadarnya akan yakin bahwa dirinya tidak menyukai ayah dari bayinya. Akan lebih mudah untuk Nada membuka diri bagiku lagi. Siasat Dewa dalam hatinya. Kamu benar juga, Dewa. Jadi perasaan dalam hatiku ini bukan perasaanku padanya. 100% murni kan? Ini adalah perasaan janin yang ada di rahimku untuknya. Kenapa kamu gak bilang dari kemarin ke aku? Kalau tahu gini, aku gak akan pikir kemana-mana dari kemarin. Hahaha. Nada sudah senang sekali dengan teori yang baru saja dibuat oleh Dewa. Hati Nada sedikit tenang dengan berpikir seperti itu. Jadi sekarang, kamu udah lebih tenang? Dewa mengernyitkan dahinya kepada Nada. Nada mengangguk. Aku sangat tenang. Aku udah tahu kenapa hatiku seperti ini. Pasti ini karena perasaan bayi itu kan? Hahaha. Aku sempat khawatir kalau ini adalah perasaanku. Aku benar-benar gak mau punya perasaan sama dia. Jawab Nada pada Dewa sambil kembali menempelkan tubuhnya dalam dekapan Dewa. Ya udah, kalau kamu udah tenang, apa kita bisa pulang sekarang?